Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Timotius dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang alkali 1A, alkali tanah, 2A, halogen, 7A dan oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Golongan alkali memiliki beragam kegunaan tergantung pada senyawanya. Natrium sebagai pendingin pada reaktor nuklir, kalium sebagai pembuatan kalium superoksida yang dapat bereaksi dengan air dan membentuk oksigen, litrum untuk membuat baterai, rubidium dan cesium sebagai permukaan bercahaya dalam sel fotolistrik yang mengubah cahaya menjadi listrik. Pembuatan logam alkali. Natrium elektrolisis leburan NaCl yang dicampur CaCl2, kalium elektrolisis KOH, elektrolisis lelehan KCN, reduksi garam klorida, reduksi KCl dengan natrium, litrum elektrolisis cairan LiCl sifat logam alkali dari atas ke bawah secara beruntun menjadi besar. 1. Jari-jari atom dan jari-jari ion. 2. Massa atom dan massa jenisnya. 3. Keelektropositifan terakhir sifat reduktor dari atas ke bawah semakin kecil. 1. Energi ionisasi. 2. Afinitas elektron. 3. Keelektronegatifan. 4. Titik lilin titik didih. Reaksi dari unsur A dengan oksigen atau udara, natrium sama dengan cepat terjadi Na2O dan Na2O2, kalium cepat terjadi K2O, litrum. Rubidium dan cesium terbakar terjadi Rb2O dan Cs2O. Warna api dengan litrum merah, natrium kuning, kalium ungu, dan rubidium dan cesium biru, kemerahan dan biru. Golongan alkali tanah atau 2A kegunaannya adalah berilium sebagai bahan pembuat kaca teleskop, magnesium sebagai obat mah, kalsium sebagai pengekstrasi logam dari oksidanya, dan garam radium untuk terapi menggunakan ekstrasi ARI senyawanya. Ekstrasi adalah pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Ada dua cara ekstrasi, yaitu reduksi dan elektrolisis. Sifat logam alkali tanah 1 bersifat reaktif meskipun pada suhu dan tekanan standar. 2. Relatif lunak tetapi lebih keras dari alkali. 3. Penghantar kalor yang baik kecuali berilium. Reaksi unsur A dengan air. 1. Magnesium lambat, kalsium lebih cepat, strontium cepat. B. Reaksi dengan asam dengan berilium, kalsium, magnesium, salah satunya Be sama dengan HCl menjadi BeCl2 plus H2. Reaksi dengan basa hanya berilium Be plus NaOH menjadi Na2BeO2 plus H2. Halogen 7A kegunaannya adalah 1. Fluorin membuat CFC sebagai mesin pendingin. 2. Klorin membuat garam dapur. Bromin pengundisian udara. Pembuatan halogen. 1. Fluorin elektrolisis HF terlarut dalam leburan KF2. Klorin elektrolisis NaCl menggunakan diafragma. Bromin M mengekstrasi air laut. Sifat logam halogen. Sifat fisis halogen baunya menusuk. Sifat kimia halogen sama dengan kereaktifannya berkurang. Reaksi dari unsur dengan non-logam sama dengan bereaksi dengan unsur non-logam dan membentuk senyawa non-logam. Dengan logam sama dengan reaksi halogen dengan logam menghasilkan senyawa ionik. Yang terakhir adalah oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kegunaannya adalah kalau oksigen sama dengan memproduksi basa, nitrogen menghasilkan amonia dan pupuk, hidrogen mengikat nitrogen dengan unsur lain. Proses pembuatan oksigen dan nitrogen. 1. Distrasi udara cair pada kriogenik. 2. Tekanan ayunan absorpsi. 3. Absorpsi ayunan vakum. Sifatnya adalah oksigen gas tidak berwarna dan berbau, nitrogen gas diatomik, tidak berbau, bersifat nonpolar, hidrogen unsur paling ringan, tidak berasa dan tidak beracun. Reaksi dari unsur oksigen sama dengan 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2, nitrogen N2 plus O2 menjadi 2NO, hidrogen sama dengan reaksi pembakaran dan reaksi biologi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.